Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi cinta NPD ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Cancer. Cancer, 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 Cancer. Oke, kita lihat koneksi NPD bersamamu. Wah, di sini dia orang sangat kuat ya. Wah, Queen of Wands, di mana dia penuh ambisi, dia berjiwa kepemimpinan ya. Orang ini sangat memprioritaskan diri sendiri ya, di mana dia melukaimu secara mental ya. Dia tahu kelemahanmu ya, dan dia sangat licik, di mana dia hanya memanfaatkan kebaikanmu, di mana dia mau hanya senang-senang saja tanpa melihat kebaikanmu. Di mana pada saat kamu ada apanya ya, senang-senang, dia ada pada dia akan tetap bersamamu. Tetapi pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia akan pergi meninggalkanmu. Seolah-olah, hai, jangan pergi ganggu aku. Saya mau pergi dengan orang lain lagi karena kamu sudah tidak mempunyai apa-apa untukku. Dia orangnya betul-betul egois ya. Sangat-sangat egois. Queen of Cups. Dia merasa bahwa saya ini bisa, saya mampu. Ya, jadi dia menekanmu. Ya, ini orang NPD ini kan orang kepribadian ada kelainan sedikit, bukan kelainan sih, ada gangguan kepribadian ya. Jadi dia hanya ingin disanjung, hanya ingin membuat dia happy, terus tidak ada empati untukmu ya. Jadi jangan kamu berharap dia akan memberikan belas kasih untuk kamu, karena belas kasih yang kamu berikan itu adalah menurutnya sesuatu apa ya, kalau dibilang keuntungan buat untuk dirinya, dan dia nanti akan memutarbalikan perkataan. Contoh ya, dia berjuang bersamamu, tapi ujung-ujungnya kamu mempersembahkan untuk orang lain, ataupun kamu pergi meninggalkannya pada saat dia bucin terhadap kamu. Dia tahu itu ya, tetapi karena kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi meninggalkanmu ya. Ataupun mungkin di sini karena seks ya, takut kesepian, dia datang kepadamu. Kamu bisa menyesuaikan, ini energinya juga bisa ya, jadi dia hanya melihat dari sisi dirinya. Macam contoh, dia berjuang bersamamu, dia membayar mobilmu ya, kamu membayar mobilnya, ujung-ujungnya setelah lunas dia pergi, bye, kita putus ya. Ataupun mungkin kondisinya dia minta modal ya untuk usaha, tapi ujung-ujungnya nggak ada modal ya, nggak ada untung, malah buntung, malah kamu mungkin meminjam uang, kamu yang harus membayar. Ada beberapa yang mengorbankanmu ya, contohnya, ayo kamu pergi ke Penggadian dong, meminjamkan saya uang ya. Tapi ujung-ujungnya kalau apa dibilangnya, kurang uang ya, kamu yang disuruh untuk membayar, entah bunganya, entah apa ya kalau dibilang, entah juga modalnya ya. Dia tidak melihat dari sisi dirimu.
Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya, bisa di dirimu atau di dirinya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Karena ada beberapa juga Cancer yang NPD. Ya, dia kalau NPD ini apa Kak? Jiwa anak kecil yang masuk ada dalam jiwa tubuh atau di mana di dalam tubuh orang dewasa berada ya, ada jiwa seorang anak kecil gitu. Jadi ya kekanak-kanakan. Bagaimana supaya dia bisa sembuh Kak, ataupun dia bisa berubah? Ya, dia merasa tidak sakit, jadi dia mengorbankan orang lain. Apalagi kalau dia melihat kamu bucin ya, dia tidak melihat dari sisi pengorbananmu, sisi waktumu, sisi tenagamu. Ya, orang ini hanya mau dia dan dia, kamu yang layani dia. Harus bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Kalau kamu tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi. Dia mau mencari orang yang bisa memberikan keuntungan untuk dirinya. Ya. Oke, di sini ada The Chariot. Dia merasa bahwa kamu sekarang sudah jauh lebih baik dan kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan, ya. Akhirnya dia pergi ataupun dia marah. Kamu harus tersiksa. Kamu harus jadi orang yang jadi gembel, ya. Dia mau tuh kamu menangis. Dia mau tuh kamu tersiksa. Dia mau tuh kamu menjadi orang yang penuh dengan luka gitu. Dia menyerang mentalmu, entah dia memorotimu, membuatmu terluka baik secara kata, tindakan, ya, sangat-sangat luar biasa menyakitkan, ya, sampai-sampai mungkin dia membawa-bawa keluarga, aib-aibmu dibongkar, ya, sangat-sangat tidak masuk akal, ya. Orang ini betul-betul membuatmu tidak happy, ya, dimana pada saat kamu mau pergi dengannya dia bagaimana caranya supaya kamu bisa tetap bersamanya, ya. Ada putus nyambung di sini karena merasa bahwa saya harus mendekati kamu lagi nih karena kamu mempunyai sesuatu yang bisa saya porotin gitu. Dan mungkin karena seks juga ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dan mungkin juga kamu punya harta banyak, jadi saya mau dekat-dekat kamu karena saya takut miskin gitu. Ya, ini orang ini punya ketakutan dan dia mencari orang yang super power yang bisa membacking dia. Tetapi pada saat kamu sudah tidak bisa disetting dan dia mungkin bisa mendapatkan orang yang lebih baik, yang mempunyai mungkin lebih kaya lah seperti gitu, dia akan pergi menelantarkanmu tanpa melihat dari sisi kebaikanmu. Di sini bukan saya mengajarkan fitnah ataupun kebencian ya, no ya. Di sini saya mengajarkan edukasi kalau kamu terkoneksi dengan seorang NPD, di mana hidupmu akan terkapar sangat-sangat menderita, sehingga saya mau mengajarkan atau saya memberikan edukasi kepada kamu untuk bisa mencintai diri sendiri. Jangan sampai hidupmu hanya dipakai untuk mau berkorban ya, dan menjadi korban seorang NPD. Kasihan ya, hidupmu tidak berbahagia, kamu tidak menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Kasihan, berarti sia-sialah hidupmu di dunia ini. Bukan saya mengajakmu berpisah, no, itu urusanmu ya. Urusanmu untuk berpisah dan tidaknya itu urusan pribadi. Tapi yang di sini saya tekankan, saya mau mengajarkan untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan berpikir secara waras. Kenapa? Karena dia menekan mentalmu, otomatis kamu tidak waras nanti, ikut-ikut seperti dia. Orangnya egois, kamu ikut egois, stres, tidak bisa kerja dengan baik, pikiran, emosi, terus sedih berkepanjangan. Ya. Dia di sini ada Four of Cups, dia lagi melihatmu ya. Kamu tunggu ya. Saya akan lebih bahagia bersama orang lain, mungkin karena dalam artian ya dia kalau ada triparty ya, dia mau buat kamu menderita karena mungkin kamu bucin terhadapnya. Jadi dia bagaimana caranya supaya kamu menderita karena kamu tuh tidak mendengarkan saya dan kamu pembangkang, sehingga saya akan mungkin triparty. Jadi dia berselingkuh ya, supaya membuatmu terluka. Ataupun mungkin kondisinya dia mau datang kembali kepadamu dalam hidupmu supaya dia bisa memorotin kamu lagi. Ini dari hal finansial. Wah, ini orangnya sangat luar biasa kejam ya, tetapi memang seperti gitu. Karena kalau kita bicara narsistik itu dia tidak punya empati, tidak punya hati. Jadi dia begitu dingin dan kaku ya, hatinya tuh membeku. Jadi kamu tuh kayak macam seolah-olah itu dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu, dia hanya bisa melihat dari sisi keuntungannya. Apa yang bisa dia dapatkan dari dirimu, yaitu dia dekat-dekat kamu. Tetapi pada saat kamu tidak mempunyai sumber daya yang bisa dia ambil, dia akan pergi mencari orang yang memiliki sumber daya yang bisa membuatnya bahagia ya, dari sisi dirinya, walaupun mengorbankan cintamu dan perasaan kamu. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, dia mau menguasai apapun dari siapapun
Ya, jadi contohnya dia tukang iri ya. Jadi kamu punya ini dia iri, kamu punya itu dia iri. Pokoknya harus dia dan dia. Kalau kamu memberikan masukan dia marah. Kalau kamu pokoknya kayak anak kecil kan. Anak kecil itu kan suka-suka dia. Ya, jadi dia mau kamu bertukar pikiran dia marah. Harus apa yang dia inginkan yang harus terjadi, ya. Ibaratkan dia berkuasa, dia yang harus berkuasa atas dirimu ya. Ini ibaratkan jadi pawang ya, jadi kamu yang harus bisa lebih mendengarkan dia. Kalau dia mendengarkan kamu tuh nggak akan mungkin, malah dia akan menyudutkan kamu, mengungkit-ungkit kesalahanmu, mengungkit-ungkit masa lalu supaya apa, kamu tertekan dan kamu down ya. Kamu tuh akan merasa kecil, bahkan merasa terhina, seolah-olah kamu nih tidak mempunyai, ya kamu tuh kayak macam terhina aja di mata orang, tidak mempunyai apa-apa, padahal kamu tuh orangnya berkelas, kamu tuh orangnya itu yang hebat. Dia tahu kamu hebat, tetapi dia tidak mau menunjukkan kehebatan kamu, dia mau dialah yang hebat ya. Orang ini haus sanjungan, jadi kalau kamu menyanjung orang lain dia cemburu dan dia marah, seperti gitu. Jadi kamu ciri-cirinya begitu, atau orang lain yang mungkin terkoneksi dengan dirimu, nah itu jangan kamu dekat-dekat dia lagi, karena itu sama saja seperti kamu mengizinkan dirinya untuk menyakiti dirimu kalau kamu mendekati dia. Karena ada beberapa di sini ya, Ten of Pentacles yang sudah berkeluarga, akhirnya kamu terjerat dalam hubungan itu, yang mungkin karena masalah anak akhirnya kamu tetap di situ. Kamu sudah tahu bahwa kamu nggak mencintai dia, dia hanya egois, kamu masih di situ karena status ya, ataupun mungkin karena ya anak, sehingga kamu tetap di situ, tidak dinafkahi. Terus juga kondisinya mungkin dia main perempuan, main atau serong sana serong sini, entah main kalau dibilang ya mungkin berselingkuh lah gitu, entah perempuan entah laki-laki ya, kamu bisa menyesuaikan. Jadi bukan saya menunjukkan main perempuan berarti hanya cowok saja yang bersalah, no, tidak, tetapi ini bisa juga di wanita, karena ada yang matre di sini ya. Dia hanya melihat dari dirimu, kamu mempunyai apa ya. Kalau kamu tidak mempunyai apa-apa, jangan ke saya, urus anakmu sana ya, kamu hanya membuat beban untuk saya. Jadi dia merasa bahwa kalau berkeluarga ya, kamu dan keluarga itu beban, mengganggu hidup dia, dan tidak ada tanggung jawab. Bahkan yang tadi saya bilang, dia hanya bisa status saja. Dan kalaupun anakmu berhasil itu saya, tapi kalau anakmu tidak berhasil itu didikan kamu tuh Cancer, terlalu memanjakan. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang itu karena Cancer terlalu keras sama anaknya, makanya anaknya itu begitu ya. Jadi kamu bingung, dimanjakan salah, disayang juga dikasih disiplin juga salah. Terus maunya apa nih? Selalu saja saya salah. Dan itu memang dia menekan secara mental, karena itu yang dia inginkan. Kamu terluka dan kamu sedih, dan dia mengambil jalan yang sangat licik, yaitu menekan mental kamu. Oke, berikutnya di sini strike ya, hampir mirip seperti Nine of Pentacles, di mana di sini dia, kalau Nine of Pentacles ini kan dia mau menguasai kamu dari segi uang ya. Kalau di sini dari segi mental, di mana ya kamu harus turuti saya ya. Apa yang kamu mau, kalau kamu tidak mau saya bongkar rahasia kamu, ataupun kalau kamu nggak mau kita minta putus. Kalau kamu nggak bikin begini ya kita ini, pokoknya intinya dia ada mengancam ya. Jadi kamu itu kayak macam singa yang sakit ya, kayak macam singa yang sudah nggak, ya kalau mau dibilang singa yang sudah tua, mungkin rentan, udah sakit-sakitan ya. Tidak seperti singa yang gagah, ataupun kalau dibilang kamu ayam petarung ya, dulu waktu masih berjaya, sekarang kamu udah jadi ayam sakit, berdiri untuk diri sendiri aja udah nggak mampu. Kenapa? Karena dia tekan mentalmu, bahkan mungkin dia menyudutkanmu, membicarakan kamu sana sini, membicarakan kekurangan kamu, membongkar aib-aibmu kepada orang lain. Nih ada beberapa sahabat kamu juga yang begitu ya. Jadi kamu kalau dia punya lagi butuh uang, dia baik-baikin kamu. Pada saat kamu sudah mungkin nagih, malah dia kok gitu sih, sabar dong ya, kita kan lagi nggak, pokoknya intinya kamu dipersulit. Atau bahkan mungkin kamu udah capek, ya udah deh biarin aja. Bahkan mungkin keluarga yang benalu ya, NPD, yang mana santai-santai baik, anaknya malas tahu gitu. Jadi kamu yang pusing, stres, wah ini ponakan saya ditelantarkan nih, orang tuanya mana nih, anaknya ditelantarkan ya. Jadi akhirnya kamu yang tidak, ya dia tahu kamu penuh kasih, sehingga mau tidak mau kamu lagi yang dipersulit dengan cara ya kamu yang harus membiayai ataupun apapun untuk anaknya, sedangkan orang tuanya santai-santai baik ya. Oke, berikutnya di sini ada Lovers. Dia mencintaimu karena ada sesuatu dari dirimu yang dia inginkan.
dan itu hanya kepalsuan. Cinta, ada yang tanya ya sama saya, Kak Ica, narsistik itu dia mencintai saya benar-benar cinta atau tidak? Enggak, dia mencintai hartamu atau sesuatu yang dia inginkan dari dirimu. Kalau untuk cinta secara hati, hatinya membeku, ya. Karena tadi saya bilang dia akan mencintaimu kalau kamu memenuhi semua kebutuhannya, kalau ada keuntungan yang dia dapat, dan itu hanya karena drama palsu. Tetapi kalau untuk hati nggak ada. Kenapa? Karena pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia tidak lihat dari sisi kebaikanmu, dia akan pergi meninggalkanmu. Kenapa? Karena nggak ada rasa cinta. Kalau kita ada rasa cinta, pasti kan kita mau berjuang bersama, ya. Sedih sama-sama sedih, senang sama-sama senang. Kalau ini tidak, dia hanya mau senang aja, sedihnya ya kamu tanggung sendiri, ya. Terus bagaimana caranya supaya NPD kita membalas dendam NPD karena dia sudah membuat kita tersiksa, Kak Ica? Ya, kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk bisa lebih up, harus bisa lebih move on. Selama kamu happy, selama kamu hebat, selama kamu berjaya, dan dia tidak bisa membuatmu terluka lagi, itu yang akan membuat dia menderita. Kenapa? Karena publik melihatmu. Jadi kamu harus bisa lebih menjadi star, kamu bisa menjadi bintang, kamu harus bisa menjadi orang sukses, menjadi orang hebat tanpa dirinya. Buktikan apa yang dia katakan kepada orang-orang itu salah, ya. Jadi untuk bisa membuatnya tersiksa, nggak usah terlalu fokus pada dirinya atau mencampakkan dia ulang, bermain api, ini apa, nggak usah. Itu hanya membuatmu menambah karma jelek, ya. Yang kamu harus lakukan adalah perbaiki dirimu, pola pikirmu, dan juga kamu punya masa depan, ya. Selama kamu sukses, itu yang akan membuat dia menderita, ya. Karena dia tidak mau melihat kamu sukses, karena dia mau dirimu itu ya, artinya dia mau mengendalikan dirimu dan harus bisa lebih up dari dirimu, yang mana dia mematikan mentalmu seolah-olah kamu tidak bisa hidup tanpa dirinya, ya. Jadi kamu yang harus bisa mengambil ambil keputusan untuk bisa menjauh. Kalau kamu sudah berumah tangga, ya itu urusan kamu, ya. Saya cuma di sini mengedukasi untuk secara mental supaya hidupmu bisa berarti dan berharga. Karena dia merasa kamu itu tidak berharga, dia akan membentuk dirimu tuh merasa tidak berharga di depan manusia ataupun bahkan Tuhan. Contohnya, ya dia tidak bersyukur tuh, ya. Tidak pernah ibadah, ini itu. Pokoknya seakan-akan kamu tuh ditekan mentalnya sampai kamu tuh merasa, kok saya merasa hina ya di depan manusia, sampai bahkan Tuhan pun saya merasa hina. Kok saya hidupku begini ya? Sampai kamu dibikin tekanan mental, ya. Jadi hati-hatilah, orang-orang ini sangat berbahaya dan harus dijauhi. Kalau memang kamu tidak bisa menjauhi dia secara, mungkin karena yang tadi saya bilang, karena ada anak atau status, karena harus harus memikirkan keluarga besar, ya kamu nggak usah terlalu menanggapi dirinya. Dan kamu harus siap mental, ya. Kamu harus tetap berbahagia walaupun mungkin kondisinya dia menekanmu. Nah, itu resiko. Itu kalau kamu masih kuat. Kalau kamu tidak kuat, ya kamu harus mengambil keputusan untuk bisa lebih menjaga jarak, seperti gitu, ya. Oke, itu ya yang saya lihat dari koneksi kamu, Cancer. Semoga resonate, dan saya menarik energi lagi, dan menarik energinya dari inisial, ya. Di sini inisial kamu terkoneksi, ya, yang terkoneksi dengan NPD. Di sini ada huruf F, ada J, ada N, ada G, ada V, ada D, ada Y. Tuh ya, maaf miring-miring nih. Semoga kamu bisa melihat dengan baik. Ada M, ada Q, ada K, ada A, ada E, S, G, D yang double berarti energinya up, ya. H, R, A, wah A-nya juga double, C, dan B. Jadi orang-orang NPD yang terkoneksi dengan kamu di mana inisialnya ada F, J, N, G, V, D, Y, M, Q, K, A, E, S, G, D, H, R, A, C, dan B.
Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.